Halo, Shalom. Selamat malam. Saya hari ini ingin membagikan tentang manfaat teknologi dalam pelayanan. Sebagai pemula, untuk mencoba berkhotbah dengan baik, tentunya saya mempersiapkan dengan materi yang akan saya bawakan dari dalam Alkitab maupun buku-buku referensi yang sangat membantu saya untuk bisa menguraikan materi dengan baik dan benar. Kali ini saya ingin memberikan sharing teknologi yang bisa dipakai dalam pelayanan, yaitu PowerPoint. Tentunya PowerPoint yang sudah saya buat, dan untuk kali ini saya ingin membagikan kitab-kitab penjara yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia melayani Tuhan, memberikan hidupnya untuk melayani orang-orang yang belum percaya untuk bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti ini. Tentunya saya sudah membuat materi yang ada, saya simpan di dalam file saya, di dalam Google Drive, PowerPoint yang saya buat tentang kitab-kitab penjara. Nah, ini adalah contohnya. Saya buat di lembar PowerPoint yang saya ambil referensi dari buku Merrill Cheteni. Merrill Cheteni adalah buku yang sangat menunjang bagi mahasiswa untuk bisa memahami khususnya kitab-kitab penjara. Salah satu buku yang bisa membantu kita sebagai mahasiswa memahami kitab-kitab penjara yang ditulis oleh Paulus, yang saya buat di buku Merrill Cheteni dalam buku Survei Perjanjian Baru. Yang ini saya buat ada lembarnya cukup banyak, ya, dari latar belakang Rasul Paulus, dari dia latar belakang kehidupannya, bagaimana ia melayani Tuhan dengan apa yang sudah ia dapatkan sebelumnya, yaitu perjumpaan ketika ia mengadakan perjalanan ke Damsyik. Di sini kita melihat ada poin yang di sini, pertobatan Paulus, lalu Tuhan memanggil dia dan Paulus menjadi pemberita Injil. Saya buat PowerPoint ini sebanyak 21 lembar, memudahkan kita sebagai pembicara atau pengkhotbah untuk bisa memberikan materi yang cukup bisa ditangkap oleh pendengar, yaitu jemaat. Ini adalah yang saya buat, semuanya kebanyakan tulisan karena saya belum sempat upload untuk gambar-gambar yang menunjang. Jadi saya ambil tulisan-tulisan yang sepertinya sih sudah cukup besar tulisannya, sehingga memudahkan ketika di dalam gereja itu biasanya kan ada layar proyektor atau LCD. Nah, itu nanti Bapak atau Ibu atau Saudara bisa simpan di disk, ya, di flash disk. Nanti bisa ditampilkan langsung di layar proyektor. Nah, nanti tinggal kita oprek lembar 1, lembar 2, lembar 3 sampai lembar terakhir. Dan kita bisa menjelaskan poin-poin yang setiap lembar kita sampaikan. Di sini mengapa Paulus dipenjara, saya menguraikannya seperti ini, Bapak Ibu. Paulus menulis kitab-kitab di dalam penjara. Ternyata ketika di penjara pun Tuhan memakai Paulus untuk memberikan ide pemikirannya. Ketika ia dipanggil Tuhan, dia bisa menulis banyak hal, kitab-kitab yang dia beritakan kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Ada banyak perubahan hidup Paulus yang
dialami setelah mengenal Tuhan. Bahkan tujuan penulisan kitabnya pun satu dan beberapa kitab lainnya itu saling bertalian khusus, sehingga ketika penulisan kitab yang Paulus buat di dalam penjara ini sangat meneguhkan iman jemaat. Nah, di sini ada lembar Efesus atau kitab Efesus. Ini yang saya ambil Efesian ya, Bapak Ibu. Terus yang kedua Kolose, kitab Kolose. Terus yang ketiga adalah kitab Filipi, dan terakhir adalah kitab Filemon. Ini adalah lembar PowerPoint yang saya buat untuk memudahkan kita sebagai pembicara ataupun pengkhotbah ketika ingin menyampaikan khotbah bagi jemaat. Yang saya bisa sharingkan pada pertemuan kali ini yang saya buat, sehingga kiranya bisa bermanfaat buat yang mendengarkan. Mohon maaf kalau masih banyak kata-kata yang kurang pas. Mungkin di lain waktu saya akan bisa menyampaikan bagaimana sih membuat PowerPoint yang baik. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.